Iya, 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 ya Gulitas. Gulitas, guru berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Ratiwi dan Bunda Merli di seri Sekolah Berbagi Jilid 3. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyajikan pengalaman Bunda Luluatul Qurotil Ainiyah MA, Kepala Sekolah TKIT Al-Mukhlisin Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, yang telah menjadi pelaksana program sekolah penggerak angkatan 1. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Luluatul Qurotil Ainiyah, Kepala TKIT Al-Mukhlisin Ciseeng Bogor, ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman terpilih menjadi pelaksana program sekolah penggerak angkatan 1. Mulanya saya melihat ada program sekolah penggerak dan saya tertarik untuk mencoba ikut tes dalam program ini dengan diawali mengupload beberapa berkas, kemudian ada tes tertulis, kemudian ada wawancara, dan ada tes praktek mengajar. Yang paling menarik adalah tes bakat sekolastik. Semua tahapan-tahapan itu saya lewati sampai kemudian ada pengumuman bahwa beberapa sekolah yang mengajukan terpilih, dan alhamdulillah saya adalah salah satunya. Dan di angkatan pertama ini kami di Kabupaten Bogor hanya ada 4 TK, yaitu saya TKIT Al-Mukhlisin dengan teman saya TKIT An-Nahl, kemudian ada TK Merdiyuwana dan PAUD Agayam. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa dalam mengikuti proses tahapan seleksi di PSP Angkatan 1. Setelah terpilih untuk menjadi pelaksana program sekolah penggerak, banyak sekali yang harus kami lakukan. Tahapan pertama, kami harus menyiapkan komite pembelajaran yang terdiri dari kepala sekolah, 2 orang guru, dan kami melibatkan penilai. Nah, komite pembelajaran ini nantinya yang akan mengikuti Diklat 74 JP. Diklat tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus, yaitu di awal bulan Agustus selama 10 hari dengan metode daring. Dan di situ kami menggunakan LMS atau Learning Management System yang merupakan hal baru bagi kami. Tapi itu merupakan hal yang luar biasa karena dengan Diklat 74 JP ini kami mengenal teman-teman PSP hampir seluruh Indonesia, dan di situ kami juga menjadi tahu program-program apa yang akan dilaksanakan selama menjadi pelaksana program sekolah penggerak. Selama menjalankan program sekolah penggerak, ada beberapa agenda yang kami harus ikuti, diantaranya lokakarya. Dalam 1 tahun ada 9 lokakarya yang harus kami ikuti. Kemudian kami bersyukur selama program ini kami didampingi oleh pelatih ahli, di mana pelatih ahli ini menjadi coach, membimbing kami untuk melaksanakan program-program yang telah dicanangkan. Dalam sebulan dilakukan 2 kali pertemuan, yaitu coaching yang khusus untuk kepala sekolah, dan ada pertemuan PMO untuk komite pembelajaran, bahkan boleh diikuti oleh semua guru. Di 2 forum ini kami sharing kepada pelatih ahli tentang beberapa kendala yang kami rasakan dalam menjalankan program-program yang telah dicanangkan, dan berdiskusi apa yang harus kami lakukan untuk bisa melaksanakan program sekolah penggerak ini dengan baik sesuai dengan yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Alhamdulillah banyak perubahan yang kami rasakan setelah mengikuti program ini, di mana guru-guru lebih tertantang lagi untuk bisa beradaptasi dengan kurikulum baru, sehingga harus terus belajar, terus mengasah kemampuan, terus menambah pengetahuan,
terutama juga harus paham betul tentang digitalisasi. Karena kami berkewajiban untuk bisa mengolah data sekolah dengan baik, terutama dalam proses digitalisasi sekolah. Selain itu, dampak yang dirasakan juga kepada anak didik kami atau peserta didik kami. Anak-anak terlihat lebih bersemangat dalam belajar karena proses pembelajaran yang kami lakukan tidak lagi seperti dahulu, yang kami sudah buat RPP-nya di awal dan sudah menentukan pembelajaran apa yang harus mereka ikuti, dan mereka harus menuntaskan pembelajaran yang harus kita targetkan. Untuk sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi peta konsep pembelajaran kita gali dari anak sesuai dengan tema yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Apa yang mereka tahu tentang tema yang sedang dijalankan saat ini, kita gali peta konsep dari mereka. Kemudian kita gali kegiatan yang ingin mereka lakukan mengenai tema tersebut. Barulah kemudian kita menyusun rencana pembelajarannya untuk melaksanakan sesuai dengan keinginan anak-anak. Jadi anak-anak bebas memilih kegiatan yang mereka inginkan sesuai dengan patokan yang telah kita berikan dalam tema yang sudah ditentukan di sekolah. Kegiatan beragam kita berikan, mereka tinggal milih mana yang akan mereka laksanakan. Kemudian belajar lebih berpusat pada anak, guru hanya sekedar sebagai fasilitator saja, sehingga mereka bisa melakukan pembelajaran dengan lebih senang, lebih kreatif, lebih bisa bernalar kritis karena mereka akan banyak bertanya dan mereka banyak mengeksplor. Dan itulah perubahan yang kami rasakan di sekolah. Jadi anak-anak lebih kreatif, anak-anak lebih mandiri, mereka lebih bisa mengungkapkan ide-idenya dengan lebih baik. Alhamdulillah, dukungan pemerintah pusat untuk program sekolah penggerak ini sungguh di luar dugaan kami. Kami mendapatkan bantuan dana berupa BOP kinerja, mendapatkan bantuan berupa perangkat IT, juga peralatan perilaku hidup bersih dan sehat, dan beberapa buku panduan yang memang itu sangat dibutuhkan dalam menjalankan program sekolah penggerak. Kami sangat bersyukur adanya program ini sangat memacu kami untuk terus bisa berubah menjadi yang lebih baik. Memang tantangannya tidak mudah. Kami, terutama saya sebagai kepala sekolah, harus bisa mengubah mindset ibu guru. Bagaimana pembelajaran dari paradigma lama menuju pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana kemudian kami harus merubah rencana pembelajaran kami yang dahulu dengan KIKD sekarang tidak ada lagi. Dan itu semuanya butuh waktu, butuh proses, butuh terus belajar. Dan insya Allah dengan tekad yang kuat, dengan semangat, dengan keinginan untuk terus maju, kita akan bisa menjalankan program sekolah penggerak ini, dan insya Allah itu akan berdampak baik kepada peserta didik, kepada sekolah, kepada orang tua, dan umumnya kepada seluruh warga belajar. Sebagai pelaksana program sekolah penggerak, kami harus menggunakan kurikulum yang terbaru. Kurikulum ini mempunyai sedikit perbedaan dengan kurikulum 2013. Ada karakteristik kurikulum yang terbaru ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dalam kurikulum terbaru, kita kenal dengan kurikulum Merdeka, adanya integrasi konsep profil pelajar Pancasila sebagai misi yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila ditetapkan ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dengan kurikulum yang terbaru ini. Kemudian pada struktur kurikulum terjadi perubahan jam belajar dari minimal 900 menit per minggu menjadi 1050 menit per minggu. Selain itu, ada reformasi cakupan capaian pembelajaran, yang mana capaian pembelajaran ini memiliki posisi seperti kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tapi capaian pembelajaran ini hanya 3 pada kurikulum yang terbaru, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEAM. Nah, selanjutnya karakteristiknya yaitu fokus pembelajaran dalam kurikulum ini ada di akhir periode PAUD atau di usia 5-6 tahun. Kita sebut sebagai fase pondasi sebelum dia masuk ke SD. Yang selanjutnya karakteristiknya yaitu di sini ada konsep
kurikulum operasional sekolah. Kalau dulu kita kenal ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, tapi yang terbaru ini kita namakan kurikulum operasional sekolah gitu. Kemudian yang terakhir dirumuskannya konsep prinsip pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran dengan paradigma baru ini. Jadi ada asesmen pembelajaran yang sudah dirumuskan untuk pembelajaran pada paradigma baru yang sekarang ini. Suka duka melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum paradigma baru atau kurikulum terbaru tentu kami alami. Sukanya karena kita mempunyai pengetahuan baru, kemudian kita harus mempraktekkan di sekolah atau mengimplementasikan di sekolah, dan ternyata itu lebih diterima oleh anak-anak dan anak-anak lebih senang ketika belajar. Karena yang kami terapkan adalah Merdeka Belajar, berpusat pada anak, belajar sepanjang hayat. Jadi di situ kami ketika membuat rencana pembelajaran, kami memang sudah menentukan tema dan kami rumuskan beberapa kegiatan. Tidak cukup 1 atau 2 kegiatan, tapi bisa 4 sampai 5 kegiatan. Kemudian kita tawarkan kepada anak-anak, anak mau mengerjakan kegiatan yang mana gitu ya. Nah, setelah anak memilih kegiatan yang mereka inginkan, baru kita akan buat persiapannya seperti apa yang akan kita laksanakan dengan kegiatan tersebut. Dan semuanya harus terencana, harus terancang dengan rapi. Nah, kemudian memang anak lebih banyak mengeksplor. Kita sebagai guru hanya mengarahkan, membimbing gitu ya. Jadi tidak lagi berpusat pada guru tapi berpusat pada anak, dan itu sangat menyenangkan buat anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan berbagi secara luring sehingga kita bisa banyak bercerita bagaimana yang telah kami laksanakan selama 1 tahun ini ketika menjalani program sekolah penggerak. Mungkin saya belum bisa memberikan yang terbaik, belum bisa melakukan yang terbaik, tapi paling tidak saya berusaha untuk menjalankan apa yang telah diamanahkan kepada saya dan demi anak-anak bangsa supaya mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan usianya, dan tercapailah tujuan dari pendidikan nasional atau visi pendidikan nasional, terutama mereka menjadi anak-anak yang punya profil pelajar Pancasila. Selamat kepada teman-teman yang sudah terpilih di angkatan berikutnya. Kita akan berjuang bersama-sama untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan mewujudkan visi pendidikan Indonesia tahun 2035. Insya Allah bermanfaat buat anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pengalaman Bunda Lulu menjadi bagian dari Sekolah Penggerak Angkatan 1. Semoga menjadi pemacu semangat bagi rekan-rekan kepala lembaga di seluruh Indonesia untuk ikut andil dalam program Sekolah Penggerak Angkatan berikutnya. Sampai di sini dulu ya, seri Sekolah Berbagi Jilid 3. Tunggu seri-seri berikutnya dengan materi yang lebih menarik tentunya. Stay tune di channel Guritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.